Jelaskan visi dan misi hidup Anda. Hai, selamat pagi, siang, malam dimanapun teman-teman. Selamat datang di channel I'm Jasmine. Seperti judul yang sudah kalian lihat, hari ini aku akan membuat mock-up interview. Jadi caranya adalah teman-teman bisa gunakan video ini untuk menganggap aku sebagai interviewer yang akan menanyai beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan sendiri aku arahkan untuk seleksi beasiswa S2 atau S3 ya. Jadi ketika nantinya aku sudah mengucapkan satu pertanyaan, videonya boleh kalian pause, kemudian kalian coba jawab sebisa teman-teman. Kalau misalnya teman-teman masih merasa jawabannya kurang lancar, nanti kita bisa perbaiki. Dan aku akan bikin video lain yang mengulas bagaimana cara menjawab yang benar. Langsung aja kita ke pertanyaannya. Selamat siang, perkenalkan nama saya Jasmine. Di sini saya salah satu asesor yang akan menilai interview Anda. Di sini saya sudah membaca mengenai esai Anda untuk penilaian substansi. Apakah Anda siap untuk memulai interview? Baik, saya akan silahkan Anda untuk memperkenalkan diri. Silahkan memperkenalkan diri saudara. Mengapa Anda ingin lanjut ke S2 atau S3? Mengapa Anda memilih Universitas X sebagai tujuan studi Anda? Coba sedikit ceritakan mengenai pengalaman Anda yang relate dengan bidang Anda. Apakah Anda memiliki pengalaman organisasi? Apakah Anda yakin Anda bisa lulus on time? Bagaimana rencana Anda terkait riset topik dari tesis atau disertasi Anda? Apakah Anda sudah mencoba menghubungi supervisor atau pembimbing? Jelaskan salah satu pengalaman membanggakan Anda. Jelaskan kekurangan yang Anda miliki. Jelaskan kelebihan yang Anda miliki. Jelaskan visi dan misi hidup Anda. Mengapa Anda pantas mendapatkan beasiswa ini? Apakah Anda yakin memiliki visi misi yang sesuai dengan visi misi beasiswa ini? Apakah Anda pernah memiliki pengalaman riset? Apakah Anda memiliki pengalaman menulis artikel jurnal ilmiah? Bagaimana cara Anda untuk memanage waktu nanti ketika studi? Jelaskan rencana hidup Anda 5 tahun, 10 tahun, bahkan 50 tahun ke depannya. Apa rencana Anda saat Anda tertolak beasiswa ini? Menurut Anda, mengapa Anda layak untuk mendapatkan beasiswa ini dan mengapa kami harus menerima Anda untuk mendapatkan beasiswa? Jelaskan pengalaman Anda dan pandangan Anda terhadap kegagalan. Oke, mungkin beberapa itu aja pertanyaan di part 1 ini. Untuk cara menjawabnya nih sekarang, aku akan ulas sedikit. Intinya adalah setiap pertanyaan meskipun kelihatannya butuh jawaban yang pendek, coba dipanjangkan ya. Coba dikasih jawaban yang bisa membuat orang lain yang sebelumnya tidak kenal kita, jadi kenal kita. Tapi jawaban diberikan tidak boleh panjang juga. Jadi boleh jawab nih, tapi nggak boleh terlalu panjang.
dan nggak boleh terlalu pendek. Nah, faktanya biasanya asesor dari interview atau interviewer sendiri itu sebenarnya sudah riset tentang kita. Jadi pastikan teman-teman memberikan jawaban yang konkret, yang real, dan tidak ditambah-tambah, tidak dilebih-lebihkan. Sebaiknya teman-teman juga bisa menerapkan metode STAR untuk menjelaskan action teman-teman, peran yang kalian ambil, job desk-nya, bagaimana itu berjalan dan hasilnya. Intinya jangan menambah-nambah sesuatu yang memang bukan diri kalian, karena orang akan tahu ketika kita berbohong atau tidak. Tips lain dalam menjawab interview beasiswa adalah pastikan diri kalian itu siap, oke? Pastikan teman-teman memiliki gestur yang tepat. Seperti ini, tegak ya, bukan yang bungkuk, akan berbeda nanti ya. Jadi teman-teman pastikan teman-teman siap untuk menjawab, perlihatkan kalau teman-teman fokus dan juga yang confident. Nah, bagaimana cara untuk confident? Tatap mata dari interview atau layarnya, kemudian teman-teman harus tenang dan jangan takut. Kenapa? Karena kalau teman-teman tidak yakin dengan jawabannya, nanti kelihatan bergetar nih bibirnya, atau mungkin jadi terbata-bata ngomongnya. Intinya adalah di sini yang paling tahu diri kalian adalah diri kalian sendiri. Jadi jangan takut mau jawab apapun. Semua orang pasti bisa public speaking. Semua orang punya kemampuan untuk berbicara. Hanya saja kita perlu beberapa latihan di sini untuk bisa menjawab dengan tepat. Dari interview beasiswa sebenarnya bukanlah sesuatu yang perlu kita takutkan, karena kita selalu punya waktu untuk latihan. Kita tahu jarak antara pengumuman kelolosan dan kapan tahap interview. Jadi kita perlu untuk memanfaatkan waktu tersebut untuk latihan. Dan bagaimana caranya? Caranya adalah teman-teman boleh untuk menjadikan pertanyaan-pertanyaan yang tadi aku tanyakan sebagai referensi dan boleh diulang-ulang. Cobalah jawab terus-menerus, karena semakin kita sering latihan, semakin kita bisa lebih natural dalam menjawab, dan kita juga bisa tahu nih koreksi-koreksi apa yang mungkin kita dapatkan dari orang lain maupun dari kita sendiri. Nah, untuk teman-teman yang mungkin tidak memiliki teman untuk mock up interview, teman-teman boleh untuk merekam seperti ini bagaimana jawaban teman-teman, dan setelah itu bisa dikoreksi lagi nih dari jawaban yang sudah terekam di video, apakah sudah tertata, apakah sudah substansial atau ada yang kurang. Nah, dari situ nanti teman-teman bisa tuliskan jawaban yang benar seperti apa dan coba dilatih dengan berbicara. Untuk teman-teman yang mungkin membutuhkan latihan yang lebih intens dan juga lebih profesional mendapatkan feedback, aku sendiri sekarang buka mock up interview di meroket.asa. Teman-teman boleh reach out kalau memang butuh, tapi kalau teman-teman bisa latihan sendiri akan jauh lebih baik dan menghemat. Mungkin itu saja video singkat kali ini. Kita akan lanjut ke part 2. Semoga video ini membantu dan menjadi referensi sehingga bisa meloloskan teman-teman di beasiswa yang ditargetkan. Sampai jumpa!